doa pagi kita. Mari kita persiapkan hati, pikiran dan jiwa, roh dan tubuh kita untuk memuliakan namanya. Dan kita mau tanggalkan semua segala beban, segala semua persoalan-persoalan hidup kita yang kita hadapi, dan segala tugas-tugas dan tanggung jawab kita tanggalkan semua di kaki Tuhan. Mari kita mau beri yang terbaik, memuji, menyembah Tuhan. Kita melayani Tuhan, Raja di atas segala raja, yang telah menyelamatkan hidup kita, yang memberikan kemenangan buat kita, saudara. Mari saudara lebih dalam lagi hati kita menyembah, memuji Tuhan. Mari saudara kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, puji syukur pagi hari ini kami datang di dalam hadirat Tuhan. Kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan Yesus atas kebaikan-Mu yang telah memberikan kami kesempatan hidup dan memberikan nafas buat kami, sehingga hari ini kami boleh ada semua karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberikan keselamatan, Engkau sudah memberikan Tuhan pengampunan, Engkau juga memberikan kesempatan untuk kami boleh hidup. Dan biarlah kami Tuhan, oh Bapa, sebelum kami beraktivitas untuk melakukan tugas-tugas tanggung jawab kami dalam bekerja, kami ingin menyenangkan hati-Mu di dalam Tuhan, memuji menyembah Engkau dalam mesbah doa pagi, karena hanya Engkau Tuhan sumber hidup kami. Dan terima kasih kalau Engkau memberkati kami dengan firman-Mu, dan kami tidak biarkan iblis mengganggu mesbah doa pagi kami, mencuri hati pikiran kami. Kami ikat, patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebaikan-Mu. Haleluya. Ku sanjung Engkau nama-Mu Tuhan, ku sembah Engkau Bapa. Haleluya, haleluya Tuhan. Ku sanjung nama-Mu Yesus, ku sembah nama-Mu Tuhan, nama-Mu Tuhan. Engkau layak dipuji, disembah, dimuliakan selamanya. Ku sanjung Engkau, Jung nama-Mu Yesus, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah nama-Mu Tuhan. Engkau layak dipuji, disembah ya Tuhan, disembah, dimuliakan selamanya. Amin. Sungguh ku tak layak menerima semuanya, segala kebaikan-Mu dalam hidupku. Kau menerimaku apa adanya, pengampunan-Mu sempurna di dalam kehidupanku. Ku sanjung nama-Mu Tuhan Yesus, ku sembah nama-Mu Tuhan, ku sanjung ya Bapa nama-Mu Yesus. Haleluya. Ku sembah nama-Mu Tuhan. Engkau layak dipuji, disembah, dimuliakan selamanya. Amin. Sungguh ku tak layak menerima semuanya, kebaikan-Mu dalam hidupku. Kau menerimaku apa adanya, pengampunan-Mu sempurna di dalam kehidupanku. Sungguh ku tak layak menerima segala kebaikan-Mu Tuhan, menerima semuanya. Amin. Segala kebaikan-Mu dalam hidupku, Kau menerimaku apa adanya, pengampunan-Mu sempurna di dalam
pengampunan-Mu sempurna ya Tuhan. Pengampunan-Mu sempurna di dalam kehidupanku. Pengampunan-Mu sempurna di dalam kehidupanku. Amin, haleluya Tuhan, amin Yesus. Engkau sempurna ya Tuhan, menyelamatkan kami, mengampuni segala dosa dan kelemahan kami. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan Juru Selamat kami. Tuhan Kau penyelamat hidup kami. Ya Tuhan Kau segalanya di dalam hidup kami Tuhan. Sungguh kami percaya Kau melakukan segala perkara yang besar dan memberi kemenangan dalam hidup kami Tuhan Yesus. Ya Bapa Engkau baik Tuhan, ya Ramana ya Sandiara Mase. Haleluya, Engkau baik Tuhan, tiada seperti-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau Allah yang baik, Tuhan Allah kami, Tuhan pencipta langit dan bumi, Tuhan Yesus yang menyelamatkan hidup kami sehingga kami boleh ada hari ini. Itu semua karena anugerah-Mu. Kami di dalam Tuhan penyertaan-Mu. Kami di dalam Tuhan damai sejahtera-Mu. Kami tidak mau takut apapun dalam hidup ini, karena Tuhan Yesus beserta dengan kami semua. Engkau bagaikan tiang awan dan tiang api. Malam kami disertai Tuhan dengan damai sejahtera sukacita. Di siang hari kami boleh mengalami Tuhan kekuatan, sehingga kami tidak mengalami Tuhan Yesus kejatuhan dalam Tuhan dunia ini. Sehingga walaupun dunia ini Tuhan semakin hari semakin gelap, semakin gersang Tuhan, semakin Tuhan penuh dengan Tuhan dosa dan kelemahan, dosa dengan Bapa yang membuat kami menjadi lemah. Tapi kami hanya bergantung padamu, bahwa Engkau adalah tiang awan, tiang api buat kami, yang sanggup menyelamatkan hidup kami dari segala dosa dan kelemahan. Terima kasih Bapa. Kami mau menyanyikan pujian penyembahan kami kembali Tuhan. Bahwa ku tak dapat hidup tanpa-Mu Tuhan. Inilah pengakuan kami. Ku tak dapat hidup tanpa-Mu. Amin Tuhan. Ku tak dapat hidup tanpa-Mu Tuhan Yesusku. Inilah pengakuan kami Tuhan. Ku tak dapat hidup tanpa-Mu ya Tuhan. Ku tak dapat hidup tanpa-Mu Tuhan Yesusku. Bagaikan ranting yang kering bila kami jauh daripada-Mu. Ranting yang kering Tuhan, bila ku lepas dari-Mu ya Tuhan. Kaulah pokok anggur yang benar Tuhan, yang beri kehidupan. Amin Tuhan, amin. Bagaikan ranting yang kering Tuhan, bila kami lepas dari pokok anggur yang benar dari-Mu Tuhan. Kaulah pokok anggur yang benar Tuhan, yang beri kehidupan. Ku tak dapat hidup tanpa-Mu, tak dapat hidup tanpa-Mu. Inilah pengakuan kami Tuhan Yesus. Ku tak dapat hidup tanpa-Mu Tuhan Yesusku. Ku tak dapat hidup, ku tak
tak dapat hidup tanpa-Mu ya Tuhan. Ku tak dapat hidup tanpa-Mu Tuhan Yesusku. Bagaikan ranting yang kering, kan ranting yang kering Tuhan. Bila kami lepas dari-Mu, ku lepas dari-Mu. Amin Tuhan. Kaulah pokok anggur yang benar Tuhan, yang beri kehidupan. Amin Tuhan. Kan ranting yang kering Tuhan, bila ku lepas dari-Mu, oh ya Tuhan. Kaulah pokok anggur yang benar Tuhan, yang beri kehidupan. Bagaikan ranting yang kering, bila kami lepas dari-Mu Tuhan. Ranting yang kering Tuhan, bila ku lepas dari-Mu. Kaulah pokok anggur yang benar Tuhan, yang beri kehidupan, yang berikan keselamatan, kehidupan. Amin Tuhan, haleluya. Bagaikan ranting yang kering Tuhan, bila ku lepas dari-Mu. Kaulah pokok anggur, kaulah pokok anggur yang benar Tuhan, yang beri kehidupan. Kaulah pokok anggur yang benar Tuhan, yang beri kehidupan. Terima kasih Bapa, Engkau memberikan kekuatan yang baru bagi kami hari ini. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk kami dengarkan kebenaran firman-Mu. Segala kuasa kegelapan, roh jahat yang coba mengganggu firman Tuhan disampaikan, dipatahkan, dihancurkan dalam nama Yesus. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya, shalom saudara, selamat pagi. Selamat kita bertemu kembali di dalam mesbah doa pagi. Kita akan dengarkan firman Tuhan. Saudara, temanya adalah tiang awan dan tiang api. Ya, di dalam Bilangan pasal yang ke-9 kita akan membaca di ayat yang ke-22 saja ya. Baik, kita akan bacakan. Apabila awan itu tinggal di atas kemah suci selama 2 hari, sebulan atau setahun, selama itu jugalah bangsa Israel tinggal di tempat itu. Tetapi segera sesudah awan itu naik, mereka pun berangkat lagi. Ya, saudara, tiang awan dan tiang api, saudara, ya, tiang awan pada siang hari yang nampak juga seperti tiang api pada malam hari, merupakan, saudara, tanda pemeliharaan, perlindungan dan tuntunan ilahi, saudara, bagi orang Israel di padang gurun. Ya, bagaimana Allah menuntun bangsa Israel di padang gurun menuju tanah perjanjian dengan tiang awan dan tiang api. Tiang awan pada siang hari dan tiang api pada malam hari, ya. Dan apabila awan itu berhenti, maka bangsa Israel itu berkemah, ya, sampai tiang awan atau tiang api itu beranjak, ya, maka
pada saat tiang awan itu naik, maka bangsa Israel itu berangkat, ya. Nah, saudara, Alkitab menekankan bahwa bangsa Israel harus berangkat atau menetap sesuai dengan tanda adikodrati ini, ya, yaitu tiang awan dan tiang api, ya. Coba kita bayangkan bila kita berada di padang gurun, saudara, yang begitu luas, tanpa tuntunan, ya, tanpa petunjuk arah, maka kita akan tersesat dan kita akan berputar-putar, saudara, di padang gurun tersebut, dan kita akan mati kehausan, ya. Tetapi ada hal menarik, saudara, selama perjalanan bangsa Israel di padang gurun menuju tanah perjanjian, yaitu mereka berjalan di padang gurun yang luas tanpa menggunakan kompas atau peta, ya. Namun mereka tidak tersesat dan mati. Malah, saudara, mereka sampai di tanah Kanaan, ya. Apakah rahasianya? Dengan melihat tiang awan dan tiang api, ya. Saudara, tiang awan pada waktu siang dan tiang api pada waktu malam. Itulah yang menuntun perjalanan mereka di padang gurun menuju tanah perjanjian, ya. Namun, saudara, mereka dituntun oleh tiang awan dan tiang api tidak untuk selamanya, ya, saudara. Sebab setelah mereka sampai di tanah Kanaan, yaitu tanah perjanjian, mereka tidak lagi dituntun oleh tiang awan dan tiang api, ya. Saudara, sebagai gantinya mereka dituntun oleh Roh Allah yang ada pada seorang nabi, imam, dan raja, ya. Karena memang pada perjanjian lama, orang-orang yang diurapi oleh Roh Kudus itu adalah seorang imam, seorang nabi, dan seorang raja, ya. Jadi bangsa Israel dituntun, ya, saudara, oleh saudara Roh Kudus melalui seorang nabi, imam, dan raja, di mana Roh Kudus berbicara, ya, saudara, kepada mereka, atau Allah berbicara kepada mereka, dan nabi menyampaikannya, ya, atau seorang imam menyampaikannya, atau seorang raja yang diurapi itu menyampaikan pesan atau firman Tuhan, ya. Saudara, bagaimana dengan kita sebagai umat perjanjian baru, ya, saudara? Bagaimana Allah dapat menuntun hidup kita agar kita sampai ke tanah perjanjian, ya, bukan tanah Kanaan tetapi tanah air surgawi, ya. Yang pertama adalah melalui Roh Kudus, saudara, ya. Saudara, di dalam Roma 8 ayat 14 mengatakan demikian, semua orang yang dipimpin Roh Allah itu adalah anak Allah. Umat perjanjian baru, saudara, dapat mengalami tuntunan Allah secara pribadi, ya. Jadi bukan melalui nabi lagi, atau melalui saudara imam atau raja yang diurapi, saudara, kemudian mereka menyampaikannya kepada umat Allah. Namun dalam perjanjian baru, saudara, mereka langsung bisa dipimpin atau dituntun oleh Roh Allah pribadi lepas pribadi, ya, yang ada di dalam hati mereka, ya, hati saudara. Karena firman Tuhan katakan semua orang, ya, bukan hanya nabi, bukan hanya imam, bukan hanya raja, tetapi semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah, dia adalah anak Allah, ya. Saudara, firman Tuhan mengatakan bahwa pada akhir zaman, bahwa Tuhan akan mencurahkan Roh-Nya kepada semua manusia, ya, sehingga saudara dan saya dapat dipenuhi dengan Roh Tuhan, dan juga saudara boleh mengalami dan saya mengalami tuntunan Tuhan di dalam hidup saudara dan saya, ya, di mana Roh Kudus menuntun hidup saudara dan saya. Roh Allah yang ada dalam hati kita menuntun kita di dalam seluruh kebenaran, ya. Nah, saudara, tiang awan dan tiang api
sudah tidak ada di luar lagi, ya, tetapi masuk ke dalam roh kita. Itulah Roh Kudus yang memimpin dan menuntun hidup kita dalam seluruh kebenarannya, ya. Di dalam Yohanes 16 ayat 13a mengatakan, tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, ya. Nah, saudara, hal yang kedua, bagaimana Allah dapat menuntun hidup kita agar kita sampai ke tanah air surgawi. Yang kedua adalah melalui firman Tuhan, ya. Di dalam saudara 2 Timotius 3 ayat yang ke-16, kita akan baca dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-16 mengatakan demikian. 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. Ya, saya akan bacakan. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ya, ayat 17. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan yang baik, ya. Saudara, hal yang kedua, saudara, bagaimana Allah menuntun hidup saudara dan saya, ya, sehingga kita bisa sampai ke tanah air surgawi, saudara, yaitu melalui firman Tuhan, ya. Karena firman Tuhan dikatakan bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan menuntun saudara dan saya dalam seluruh kebenaran, ya. Oleh karena itu, orang yang masuk di dalam tanah air surgawi adalah orang-orang yang sudah hidupnya diubahkan melalui kuasa firman dan Roh Kudus yang ada di dalam hati saudara dan saya, ya. Saudara, dengan pimpinan Roh Kudus dan firman Tuhan yang menuntun hidup kita dalam seluruh kebenaran di tengah-tengah kegelapan dunia ini, maka kita dapat sampai ke tanah perjanjian yang sesungguhnya. Itulah tanah air surgawi. Demikianlah firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan menjadi berkat dalam hidup saudara dan saya. Kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih buat tuntunan-Mu dalam hidup kami. Seperti Engkau menuntun bangsa Israel pada waktu mereka di padang gurun menuju tanah perjanjian dengan tiang awan dan tiang api, tiang awan pada siang hari dan tiang api pada malam hari. Demikian juga Engkau menuntun hidup kami di dalam seluruh kebenaran-Mu melalui Roh Kudus yang ada di dalam hati kami, dan juga melalui firman Tuhan yang ada di dalam batin kami, yang menuntun kami dalam seluruh kebenaran, yang mengajar kami, yang memperbaiki kelakuan kami, yang menuntun kami dalam kebenaran, sehingga kami boleh masuk ke tanah air yang sesungguhnya, ke tanah air surgawi. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Biarlah Engkau menuntun kami setiap waktu Tuhan. Kami tidak dapat hidup tanpa-Mu. Oleh karena itu Tuhan, kami mau berjalan bersama dengan Engkau. Engkau yang di depan kami, menuntun hidup kami dalam kebenaran-Mu, dan kami mengikuti Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Biar firman Tuhan dan Roh Kudus yang ada dalam hati ini boleh terus mengubah hidup kami dan menuntun hidup kami dalam seluruh kebenaran-Mu Tuhan, sehingga kami sampai kepada tanah perjanjian, yaitu tanah air yang sesungguhnya, tanah air surgawi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah hiburkan, yang sakit Tuhan ulurkan tangan-Mu untuk menyembuhkan di dalam nama Yesus. Yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan. Demikian juga kami berdoa
Bagi setiap kami yang mengalami pergumulan dalam masalah ekonomi, Tuhan buka jalan dan Tuhan yang cukupkan ya Tuhan. Memberkati setiap kami anak-anak-Mu. Demikian kami juga berdoa yang mengalami pergumulan dalam masalah rumah tangga. Tuhan pulihkan rumah tangga kami. Hubungan orang tua dengan anak ya Tuhan. Hubungan suami dengan istri Tuhan pulihkan. Biarlah Tuhan kami boleh saling mengampuni, saling menerima. Sebagaimana Engkau menerima dan mengampuni kehidupan kami ya Tuhan. Dan mengampuni segala dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati bangsa negara kami dalam menghadapi tahun politik ini dan tahun ke depan kami memilih saudara, kami memilih ya Tuhan presiden dan wakil presiden. Biarlah wakil presiden dan presiden adalah berasal yang daripada-Mu ya Tuhan, di dalam nama Yesus, yang takut akan Tuhan, yang mengasihi Tuhan, yang mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami di hadapan-Mu. Kami mau alaskan di dalam nama Tuhan Yesus dan kami mau terima berkat-Mu. Saudara yang terkasih, angkatlah hatimu dan terima berkat Tuhan. Kiranya berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan dan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara dan saya. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Kalau saudara diberkati melalui mesbah doa pagi, share kepada yang lain dan bagikan kesaksian saudara. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin.